Oke kawan, syarat pengambilan agar tidak terlalu banyak yaitu kita ambil sedikit. Selamat siang kawan, hari ini kita berada di lahan. Sesuai agenda kita hari ini kita akan menaburkan pupuk KCL yang mana telah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya. Di sini adalah pupuk KCL yang telah kita campur dengan pasir dengan komposisi 1:3, yaitu dimana semisalnya 1 ember KCL ini dicampur dengan 3 ember pasir. Tujuannya apa? Agar penebaran nanti bisa merata dan tidak tertumpu pada satu tempat saja. Karena tekstur KCL itu sangat lembut, kita khawatirnya nanti hanya akan pada saat penebaran tidak merata ke seluruh. Oke, sebelum kita tebar, kita lihat di sini. Padi ini sudah berusia sekitar 45 hingga 50 hari setelah tanam. Bisa diketahui di sini di mana pertumbuhannya sudah alhamdulillah sudah baik, dan kita lihat di sini di mana anakan padi itu sudah mulai istilahnya mapak ya, atau sama dengan indukannya. Ini adalah fase terakhir daripada fase masa vegetatif, di mana menuju tahap selanjutnya itu generatif awal. Sebentar lagi tanaman ini akan memasuki masa hamil muda, di mana ini sangat krusial, di mana kebutuhan daripada kalium terutama yang ada pada KCL itu sangat dibutuhkan. Apa sih gunanya KCL? Sebelumnya kita bahas bahwa KCL di sini adalah sumber kalium tinggi, di mana kandungannya 60%, di mana nanti akan membantu proses padi ini dalam pembentukan malai ataupun bulir. Di sisi lain, KCL sendiri pun nanti akan memperkuat batang ketika nanti pada saat setelah penebarannya, pada saat masa generatif, yaitu pada saat hamil tua maupun pada saat nanti padi sudah mulai keluar malainya. Dan selanjutnya dengan pemberian KCL tersebut, ketika batang padi sudah keras, ketika ada hama, wereng maupun penggerak batang serta jamur dan bakteri, itu akan lebih kuat karena batangnya lebih keras. Di sisi lain, pada saat nanti bulir sudah keluar, dengan pemberian kalium yang cukup, itu akan memberikan dampak positif berupa bobot padi yang baik. Ini kita menggunakan tanaman padi jajar legowo yang sebelumnya kita bahas di video sebelumnya, tanam tanpa olah tanah. Jadi sebelumnya kita tidak membajaknya, jadi memanfaatkan lahan yang kosong seperti ini untuk kita tanam. Sebelumnya ini adalah lahan yang berupa tanaman sebelumnya, jadi kita memanfaatkan tanaman atau jeda yang kosong pada sistem jajar legowo. Pastikan sebelum kita menebar benih, pastikan daun ini sudah lepas dari embun ya, atau kering. Jadi pupuk KCL yang kita tebar nanti itu kita tidak nempel pada daun yang akan mengakibatkan efek terbakar seperti itu, sudah terlepas dari embun. Pastikan seperti itu. Dan juga pastikan lahan ini tidak terlalu tergenang air atau macak-macak. Jadi airnya cukup, tidak tergenang. Karena apa? Nanti ketika air itu terlalu banyak, KCL yang akan kita tebar ini akan tergerus oleh air dan terbawa oleh air. Untuk lahan seluas 50 row atau 700 meter persegi ini, kita hanya membutuhkan sekitar 5 kg KCL. Jadi kebutuhannya itu tidak terlalu banyak. Dan harapannya nanti ketika penebaran ini sudah dilakukan, hasilnya akan maksimal dan akan membuahkan buah yang lebat, bulir yang padat, dan bernas berbobot seperti itu. Baik, kita persiapkan untuk penaburannya seperti apa.
Kita tunggu di video. Oke kawan, syarat pengambilan agar tidak terlalu banyak, yaitu kita ambil sedikit aja, sedikit seperti ini, agar pada saat penaburan nanti tangan kita menaburnya tidak terlalu banyak menggenggam, sehingga hasilnya nanti bisa melebar dengan rata seperti ini. Yang terlihat banyak hanya saja karena saya itu sudah campur dengan pasir tadi, sehingga komposisinya tidak terlalu padat untuk kandungan KCl sendiri, ya seperti itu. Baik kawan, kita lanjutkan nanti di video-video selanjutnya bagaimana perkembangannya setelah kita tabur di usia sekitar 45 hingga 50 hari setelah tanam ini. Semoga bermanfaat.